Halo semuanya, pada video kali ini, saya Fatia Leila bersama rekan saya Fitria Sadah akan menjelaskan tentang perancangan basis data pada Store iBox Indonesia. Jadi, ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data. Pada kelompok 3 terdiri dari Dian Widianti, Fatia Leila Putri, dan Fitria Sadah. Berikut yang akan kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga perancangan, yang keempat perancangan tabel implementasi, SQL, DDL, yang kelima implementasi, dan yang keenam ada kesimpulan. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Mungkin kita semua udah nggak asing lagi ya mendengar Store iBox. Nah, dari Store iBox ini merupakan premium reseller terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam produk-produk Apple dan berbagai macam aksesoris pelengkap, software, dan produk lainnya. Produk Apple mencakup berbagai perangkat keras dan perangkat lunak. Dan beberapa contoh dari produk Apple ada iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, dan MacBook. Contoh sistem operasinya seperti iOS untuk perangkat mobile. Jadi, produk-produk ini tuh dikenal karena desain yang elegan, antarmuka yang mudah digunakan, dan integrasi yang erat antara perangkat keras dan perangkat lunak. Walaupun pada produk Apple ini bisa dibilang cukup pricey, tetapi tidak mengurangi peminatnya, sehingga tetap dapat bersaing di market. Selanjutnya ada rumusan masalah, barang apa yang paling diminati dalam 1 bulan, batasan, kami hanya membahas penjualan dalam 1 bulan, dan tujuan. Tujuan yang pertama, merancang basis data untuk mengetahui barang apa yang paling diminati. Yang kedua, membuat informasi barang apa yang paling diminati. Bab selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, perancangan basis data. Perancangan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Yang kedua, ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Yang ketiga ada SQL. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Dalam perancangan basis data terdapat 6 tahap. Tahap pertama, koneksi dan analisis persyaratan. Tahap kedua, perancangan konseptual. Tahap ketiga, perancangan DBMS. Tahap keempat, rancangan logikasi. Tahap kelima, rancangan fisikal. Dan tahap keenam, implementasi. Dalam ERD terdapat beberapa simbol. Yang pertama, entitas, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Yang kedua, relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungannya antara lain one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Yang ketiga ada atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Dan yang terakhir ada garis penghubung, yaitu hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Nah, selanjutnya terdapat klasifikasi perintah-perintah SQL. Yang pertama, perintah DDL, yaitu create, alter, drop, truncate, comment, dan rename. Yang kedua, perintah DML, yaitu select, insert, update, delete, merge, upsert, call, explain plain, dan look table. Yang ketiga ada DCL, yaitu grant, revoke. Yang terakhir ada TCL, commit, save point, rollback,
set transaction. Nah, bab selanjutnya terdapat perancangan IRD. Dalam perancangan IRD ini, kita memiliki relasi sales melakukan penjualan barang. Nah, dari perancangan IRD tersebut, kita bisa menyiapkan data dari 3 tabel. Yang pertama, tabel sales yang berisi ID sales dan nama sales. Tabel kedua, tabel barang yang berisi kode barang, nama barang, dan harga barang. Tabel yang ketiga, tabel penjualan yang berisi tanggal, kode penjualan, ID sales, kode barang, kuantiti terjual, harga barang, dan total harga. Bab selanjutnya kita punya tabel implementasi dan SQL DDL. Sebelah kiri merupakan tabel implementasi yang berisi tabel sales, tabel barang, dan tabel penjualan. Dan di sebelah kanan terdapat perintah dari SQL DDL. Bab selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi kita menggunakan XAMPP dan Database Designer. Ini merupakan hasil dari implementasi di Database Designer yang diekspor to SQL. Dan ini merupakan hasil implementasi dari XAMPP. Nah, dari hasil implementasi yang sudah kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah barang apa yang paling diminati dalam 1 bulan, yaitu iPhone 11 berdasarkan total kuantiti terjual. Dari perancangan basis data yang sudah kita lakukan, dapat ditarik kesimpulan dari segi penjualan barang pada tahun, bulan, minggu, hari secara kuantiti atau nominal. Tren penjualan barang pada tahun, bulan, minggu, hari secara kuantiti atau nominal. Dari segi kinerja sales dengan penjualan pada tahun, bulan, minggu, hari secara kuantiti atau nominal. Tren sales dengan penjualan pada tahun, bulan, minggu, hari secara kuantiti atau nominal. Dan terakhir dari segi keputusan, pembelian barang yang laris lebih banyak menghindari out of stock, pemberian diskon untuk produk yang kurang laku, pemberian bonus terhadap sales berdasarkan penjualan, dan yang terakhir, diskusi untuk sales yang trennya menurun. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Thank you for watching. Bye-bye.